Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Rekam dan yang kami hormati Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Rekam dan yang kami hormati Dekan Fakultas FKIP, Dekan Fakultas Epsaintek Universitas Muhammadiyah Rekam dan rekan-rekan dosen serta seluruh staf tenaga kependidikan dan rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Kali ini insya Allah saya akan menyampaikan diseminasi penguatan mikro teaching dalam mendukung program Kampus Merdeka dalam hal kegiatan bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di perguruan tinggi swasta pada tahun 2021, khususnya di Universitas Muhammadiyah Rekam. Adapun biodata peneliti, saya sendiri Ismail SPD MPD dan dibantu anggota peneliti Ismaya SIP dan MIP, dan anggota peneliti Rahmat SPD MPD, dan rekan dari mahasiswa ada Indah Puspitasari, ada Ilda Suci, dan lain-lainnya. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini, kenapa kita angkat bahwa Universitas Muhammadiyah Rekam memiliki kewajiban untuk turut andil dalam melaksanakan program MBKM dan juga tentunya menjadi guru dan bagaimana mengajar di kelas memiliki kompleksitas yang tidak pernah menjadi tugas yang mudah. Adapun yang menjadi harapan atau dasolain dari penelitian ini adalah bahwa program MBKM dapat mengembangkan kompetensi lulusan sekaligus memberikan pengalaman serta turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Namun, kenyataannya bahwa berdasarkan data PISA tahun 2018, Indonesia masih berada di peringkat nomor 7 terbawah, di mana menandakan bahwa kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah dan membutuhkan berbagai program untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Analisis permasalahan bahwa ketika mahasiswa kita melakukan kegiatan asistensi mengajar, masih lemah dalam bidang keterampilan, khususnya bagaimana berkomunikasi siswa saat mereka melakukan praktik mengajar, itu biasanya mereka hadapi kurang percaya. Masalah lain yang dihadapi adalah disiplin kelas dan bagaimana memotivasi siswa, menilai pekerjaan siswa, dan permasalahan-permasalahannya masih ditemukan pada saat mereka melakukan praktik mengajar di kelas nyata. Yang menjadi solusi adalah dari berbagai permasalahan tersebut, kami mengetengahkan penguatan mikro teaching untuk mengembangkan strategi pengajaran sebelum mereka mengikuti kegiatan asistensi mengajar. Dan pertanyaan penelitian yang kami ketengahkan pada kesempatan ini yaitu bagaimana persepsi mahasiswa tentang hambatan atau tentang kekhawatiran sebelum mengikuti kegiatan asistensi mengajar, dan bagaimana persepsi mahasiswa tentang pengaruh mikro teaching terhadap keterampilan mengajar sebelum mengikuti kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana respon mahasiswa terhadap program MBKM, khususnya asistensi mengajar di satuan pendidikan. Tujuannya adalah memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh satuan pendidikan, menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk kemitraan strategis dalam membantu pembangunan pendidikan, khususnya di satuan pendidikan, menjadi sarana pengembangan tridharma perguruan tinggi, dan menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya bagaimana dosen berkegiatan di luar kampus Merdeka. Dan yang keenam adalah mengimplementasikan program MBKM, dan yang ketujuh adalah mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan micro teaching dan kegiatan yang relevan dalam mengikuti kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Selanjutnya yang menjadi sasaran pada program penelitian ini yaitu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah NRK. Metode pelaksanaan yang untuk pada kesempatan ini yaitu adalah metode kuantitatif dengan metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner dan nantinya akan dianalisis melalui data deskriptif. Hasil penelitian yang pertama adalah bagaimana kekhawatiran atau hambatan kendala mahasiswa terhadap kegiatan asistensi mengajar. Di survei pertama atau di bagian pertama ada 12 item pernyataan yang kami bagikan kepada mahasiswa melalui aplikasi Soho. Pertanyaan yang pertama, saya tidak tahu bagaimana untuk memulai pelajaran, dan rata-rata mahasiswa menyatakan 2,93 menyatakan kekhawatiran mereka. Dan yang kedua, sangat khawatir tentang tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan siswa. Dan selanjutnya ada 12 pertanyaan di sini, dan rata-rata tingkat kekhawatiran mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan asistensi mengajar dan sebelum diperkenalkan bagaimana penguatan micro teaching itu adalah 3,24. Sedangkan hasil survei yang kedua menunjukkan bahwa penguatan micro teaching terhadap kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Dari survei ini ditemukan bahwa total rata-rata mahasiswa yaitu 3,64 mahasiswa merespon bahwa micro teaching sangat membantu mereka sebelum mengikuti program asistensi mengajar di satuan pendidikan. Dan selanjutnya temuan ketiga dari survei ini, bagaimana respon mahasiswa terhadap program MBKM, khususnya kegiatan asistensi mengajar. Dalam survei ini, mahasiswa menjawab 3,78% mengatakan bahwa program MBKM yang diadakan di Universitas Muhammadiyah NRK itu menunjukkan hasil positif bahwa mereka membutuhkan pembekalan terkait dengan program asistensi mengajar. Dan yang selanjutnya bahwa dari tingkat kekhawatiran mahasiswa yaitu 3,24 menunjukkan bahwa responden masih mengalami kekhawatiran sebelum mereka mengikuti kegiatan asistensi mengajar. Dan yang kedua, ditemukan bahwa mahasiswa memiliki tingkat rata-rata 3,64 menganggap bahwa penguatan micro teaching sangat penting diberikan sebelum mengikuti kegiatan asistensi mengajar. Dan respon yang ketiga menunjukkan bahwa 3,74% mahasiswa menunjukkan bahwa secara umum memiliki sikap positif terhadap program MBKM, khususnya kegiatan asistensi mengajar. Lebih khusus lagi, para mahasiswa menganggap bahwa program MBKM dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memikirkan tujuan masa depan, dan mendorong untuk belajar dengan baik. Dari hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dengan penguatan micro teaching dapat menurunkan tingkat kekhawatiran mahasiswa. Selanjutnya, dengan penguatan micro teaching juga dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk mendukung program MBKM, khususnya kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
Hal ini menunjukkan bahwa program asistensi mengajar dapat mempersiapkan mereka demi karir akademik di masa depan. Saran yang ingin kami berikan kepada dari penelitian ini adalah bahwa universitas harus memberi mahasiswa mereka dengan pendidikan yang berorientasi learning eksperimen dalam hal teori dan praktik yang menjamin bahwa mahasiswa menerapkannya di satuan pendidikan. Yang kedua, bahwa mahasiswa harus terlibat aktif pada program MBKM dan program pengembangan profesional lainnya seperti kegiatan asistensi mengajar, lokakarya, atau seminar untuk membekali diri mereka dengan strategi terbaik untuk mempersiapkan karir akademik di masa depan. Dan yang ketiga adalah Kementerian Pendidikan harus memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan praktis tentang bagaimana konsep MBKM dimanifestasikan dalam dunia kerja. Dan yang keempat, implementasi program MBKM, khususnya kegiatan asistensi mengajar, membutuhkan pekerjaan kolaboratif dan upaya besar dari semua pihak yang terlibat dalam konteks pendidikan, termasuk bagian administrasi, sekolah, dosen, pembimbing, guru, dan peserta didik. Indikator dari keberhasilan penelitian ini berupa laporan akhir dan artikel yang akan diterbitkan di jurnal terakreditasi. Saya kira demikian yang kami ketengahkan dalam seminar ini. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.